Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawanku yang berbahagia. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesempatan pada presentasi kali ini. Minggu ini, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Sunda Galuh, yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Lutfi Julfian, yang kedua ada Intan Aurelia, yang ketiga ada Kirana Lutfi, dan yang terakhir ada Muhammad Fauzi Rahman. Kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Julfian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Sunda Galuh. Di sini saya akan jelaskan dulu kenapa Kerajaan Sunda Galuh ini berdiri. Pada awalnya Kerajaan Sunda Galuh ini adalah bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Dan pada saat Raja Sri Maharaja Linggawarman meninggal, kedua kerajaan ini memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu pada tahun 591 Saka Sunda atau 669 Masehi. Nah, kedua kerajaan ini memisahkan diri dari Tarumanegara, dan mungkin sekarang kedua kerajaan ini meliputi wilayah Provinsi Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan juga bagian barat Jawa Tengah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas alasan kenapa kedua kerajaan bawahan dari Tarumanegara, yaitu Sunda dan Galuh, melepaskan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, awalnya Sri Maharaja ini menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indra Prahasta. Nah, dari Ganggasari ini ia memiliki 2 orang anak, dan kedua-duanya itu perempuan. Anak tertuanya yaitu Dewi Manasih menikah dengan Tarusbawa, sedangkan putri keduanya yaitu Soba Kancana menikah dengan Dapunta Hyang Sri Janayasa, yang kemudian mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah Sri Maharaja Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara otomatis kan dilanjutkan oleh menantu pertamanya, yaitu Tarusbawa. Nah, Raja Galuh ini, yaitu yang bernama Urek Tikadayun, mendengar bahwa Sri Maharaja Linggawarman itu meninggal, dan oleh karena itulah Raja Galuh ini memberontak untuk melepaskan diri dari Tarumanegara, dan itu terjadi, dan Raja Urek Tikadayun mendirikan Kerajaan Galuh yang merdeka. Nah, itulah alasan kenapa Galuh meninggalkan kerajaan, memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarusbawa ini kan jadi melanjutkan dari Linggawarman. Nah, dia berkeinginan untuk melanjutkan Kerajaan Tarumanegara, tapi pamor Kerajaan Tarumanegara ini dari mata masyarakat sudah merosot, menurun, jadi pamoran gitu. Nah, oleh karena itulah Tarusbawa memindahkan ibu kota Tarumanegara ke daerah Sunda. Nah, oleh sebab itulah era kerajaan Tarumanegara berakhir, dan Tarusbawa menobatkan dirinya sendiri menjadi raja pertama Kerajaan Sunda. Nah, oleh sebab itulah alasan dari kenapa Sunda meninggalkan Kerajaan Galuh, karena pamor Tarumanegara sudah menurun, sudah merosot jadi pandangan masyarakat. Seperti itu. Nah, bisa kita simak ya tadi di slide kedua bahwa raja pertama dari Kerajaan
Galuh yang merdeka itu adalah Raja Urek Tekadayun. Nah, seperti itu. Memang sebelum Urek Tekadayun ini ada banyak raja-raja sebelum Urek Tekadayun. Namun Urek Tekadayun ini adalah raja satu-satunya yang bisa mendirikan kerajaan yang merdeka dari Tarumanegara seperti itu. Dan Raja Urek Tekadayun ini adalah raja masa kejayaan dari kerajaan Galuh seperti itu. Nah, ibu kota dari kerajaan Galuh ini beribu kota dari Karangmulyan, Cijengjing, dan Ciamis. Dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda dan bahasa Banyumas. Dan memegang agama Hindu, Buddha, dan Sunda Wiwitan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Kirana Paramesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah atau peninggalan dari Sunda Galuh. Yang pertama, nama raja-raja yang memerintahkan kerajaan Sunda Galuh. Yang pertama, Raja Weretikandayun. Yang kedua, Raja Mandi Minyak. Yang ketiga, Raja Bratasena. Yang keempat, Raja Purbasora. Yang kelima, Raja Sanjaya. Yang keenam, Raja Permanadikusuma. Yang ketujuh, Raja Tamperan. Yang kedelapan, Raja Ciumwanara. Yang kesembilan, Raja Guruminda. Yang kesepuluh, Raja Tariwulan. Yang kesebelas, Raja Sangwelengan. Yang kedua-belas, Raja Linggabumi. Yang ketiga-belas, Raja Rakean Wuwus. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Sunda Galuh. Situs Karangkamulyan. Terletak di Desa Karangmulyan, Cijengjang, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh. Lokasinya berada di Jalan Poros, Ciamis, Banjar dengan luas 25,5 hektar. Siklus ini bercocok Hindu-Sunda. Situs Karangmulyan menerapkan pola kelipatan 3 dalam susunan bangunannya. Beberapa peninggalan di dalam situs Karangkamulyan antaranya batu pangcalikan atau batu bekas singgasana dan tempat permusyawarah raja, pengabungan ayam yang dipercaya sebagai tempat bekas Jung Wanara menyambung ayam dengan Bondan Sarati. Di setelah penyambangan ayam ada tumpukan batu yang disebut Sanghyang Bedir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan kerajaan Sunda Galuh. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa termasuk kebudayaan, sekaligus menjadi media perantara dan media komunikasi bagi manusia untuk mensosialisasikan kebudayaan. Secara garis besar, ada 2 bentuk bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Di sumber-sumber sejarah kerajaan Sunda Galuh seperti prasasti dan naskah-naskah kuno, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda kuno. Fakta ini menunjukkan bahwa yang lazim digunakan di lingkungan kerajaan yaitu bahasa Sunda kuno. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup pada pengetahuan alam dan lingkungan sekitarnya. Sistem pengetahuan meliputi pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, sifat-sifat dan tingkah laku manusia. Di masa kerajaan Sunda, tak sedikit sistem pengetahuan yang sudah eksis pada masa itu, seperti pengetahuan mengelola alam, pertanian, perladangan, dan juga pengetahuan lainnya seperti pandai emas, logam, dan perabotan. Yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial adalah suatu sistem yang membentuk masyarakat melalui kelompok sosial.
Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, perkumpulan, dan sistem kenegaraan. Adanya sistem kerajaan di Kerajaan Sunda Galuh menjadi bukti telah adanya sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial di Kerajaan Sunda Galuh dengan raja yang menjadi penguasa tertinggi dalam kerajaan. Untuk yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Kujang, patik, baliung, koret, dan sadap adalah peralatan yang digunakan masyarakat Kerajaan Sunda Galuh dalam kegiatan bertani dan berladang. Ada juga alat musik seperti canang dan gamelan yang tercantum dalam naskah-naskah kuno. Nah, untuk yang kelima adalah sistem mata pencarian hidup. Umumnya masyarakat di Kerajaan Sunda Galuh bermata pencarian di bidang pertanian dan perladangan. Selain itu, di dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian memberikan keterangan beberapa jenis mata pencarian hidup di Kerajaan Sunda yang sudah cukup beragam. Nah, untuk yang keenam ada sistem religi. Kepercayaan atau agama yang dianut mayoritas masyarakat dan raja-raja Kerajaan Sunda Galuh adalah agama Hindu yang bermazhab Siwa. Namun di masa itu juga ada masyarakat yang menganut agama Hindu, Waisnawa, dan juga Buddha. Nah, daftar tersebut menggambarkan adanya toleransi pada zaman itu. Nah, untuk yang ketujuh dan juga yang terakhir adalah kesenian. Bentuk kesenian di masa Kerajaan Sunda Galuh cukup beragam. Tercantum dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian disebutkan adanya seni suara atau kawi, seni lukis, seni ukir, dan wayang. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Kerajaan Sunda Galuh kental dengan unsur kesenian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dengan adanya bukti peninggalan pada masa Kerajaan Sunda Galuh menunjukkan adanya kebudayaan yang berkembang di Indonesia, tepatnya di daerah Jawa Barat sejak zaman dahulu. Hingga saat ini, bukti-bukti itu tetap dilestarikan sebagai warisan dari nenek moyang. Dengan demikian, kita dapat melihat perkembangan kebudayaan Kerajaan Sunda Galuh. Semoga dengan adanya peninggalan Kerajaan Sunda Galuh, kita bisa merawat dan tetap melestarikan apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi kali ini, kritik dan saran kami terima. Sekian dari kelompok 3, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.